Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah, Rabb pencipta kita semua, yang menginginkan kita terlahir ke permukaan bumi untuk mengabdi kepadanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wahai manusia, beribadalah kepada Allah, Rabbukumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah, tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, puasa sejatinya adalah amalan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa adalah ibadah yang bisa menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi seorang yang beriman yang melakukannya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua di dalam hadisnya, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah bahagia karena dengan berbuka puasanya, dan yang kedua berbahagia dan bergembira ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita bisa melihat betapa puasa itu bukanlah suatu ibadah yang dengan tujuan akan membuat hamba atau seorang mukmin yang diperintahkan untuk puasa itu merasakan kesengsaraan. Akan tetapi di situ telah diberikan kabar gembira kepada kita bahwa dengan puasa itu justru Allah menghendaki kita meraih kegembiraan berpuasa baik di dunia maupun di akhirat. Yakni farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian seorang beriman harus bergembira dengan puasanya? Banyak faktor yang kemudian mengharuskan kita bergembira dengan puasa yang kita lakukan. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa saum atau puasa adalah ibadah yang istimewa, dan itu dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut bahwasanya Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Bani Adam, setiap amal anak cucu Adam atau manusia itu, semua itu untuknya, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi jamaah yang muliakan Allah, kenapa puasa itu istimewa? Karena yang pertama, puasa itu adalah rahasia antara hamba yang melakukan shaum tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya atau Tuhannya. Karena bisa saja seseorang berpuasa dengan berpura-pura, dan itu sangat mudah. Kita di balik tembok misalkan, atau mungkin ada yang baru belajar puasa, lalu kemudian dia membawa air minum 1 gelas atau 1 cangkir, kemudian dia masuk kamar mandi, setelah itu dia meneguknya dengan begitu nikmatnya dan tidak terlihat oleh manusia. Kemudian dia bilang kalau dianya masih berpuasa. Maka puasa adalah bagian daripada amalan rahasia yang bisa diketahui oleh seorang yang berpuasa itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa pula dengan puasa itu menjadi ibadah yang istimewa? Karena ibadah puasa amalannya ataupun pahalanya tidak terhingga. Kalaulah ibadah-ibadah yang lain misalkan, satu amalan kebaikan atau satu amal soleh itu bisa dikali lipatkan dengan 10 kali lipat kebaikan, bisa dilipatkan dengan 100 kebaikan, bahkan 700 kebaikan. Tapi untuk puasa dia sungguh istimewa, karena memang Allah yang menyatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberikan balasannya. Maka sungguh akan berbahagia tatkala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menuai buah daripada pahala puasa yang luar biasa yang Allah janjikan, dan Allah sendiri yang akan memberikannya. Kemudian ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Isya yang memuliakan Allah, yang kedua yang harus menyebabkan puasa kita menjadi hal yang membawakan kegembiraan bagi kita adalah bahwa puasa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyampaikan di dalam ayat kewajiban tentang puasa 183 dari surah Al-Baqarah itu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga dengan takwa itu kemudian dia akan merasakan ketenangan, dan dengan ketenangan itu dia akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan sejati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, alasan yang ketiga kenapa seorang yang beriman yang kemudian memilih untuk berpuasa dan memang seharusnya berpuasa karena telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah karena ibadah puasa adalah ibadah yang dijanjikan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi seorang yang berpuasa disediakan pintu surga khusus yang dikasih nama Ar-Rayyan, yang mana pada hari kiamat kelak orang-orang yang berpuasa akan diberikan pintu Ar-Rayyan tersebut, dan tidak ada yang bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahlus siyam, yang ahli puasa, orang yang senantiasa menjaga puasanya. Karena memang surga itu Bapak Ibu sekalian banyak sekali pintu-pintu yang bisa kita persiapkan. Alangkah baiknya mungkin kalau di antara pintu-pintu surga yang bisa kita masuki itu kita bisa masuki semua, tapi mungkin paling tidak kita harus memfokuskan salah satu di antara mana yang kemudian bisa kita upayakan, bisa kita prioritaskan agar kemudian kita memiliki
celah pintu atau salah satu pintu surga yang memungkinkan untuk kita masuki. Pada saat di hari kiamat kelak, begitu manusia dalam keadaan gelisah, dan juga disampaikan oleh Allah melalui banyak firman-Nya, ketika seseorang menghadapi huru-hara kiamat, maka mereka pun akan begitu sibuk dan juga akan sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Allah. Pada hari itu seseorang akan meninggalkan temannya, wa ummihi wa abihi. Begitu pula akan meninggalkan bapa dan ibunya, wa sahibatihi wa bani. Seorang istri pun akan meninggalkan suaminya dan begitu pula sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa dahsyatnya huru-hara kiamat, sehingga tatkala seseorang memiliki amalan ahlus siyam, ahlul ibadah yang melakukan puasa terus-menerus, maka dia akan diseru, wahai ahli siyam, wahai yang terus-menerus melakukan ibadah puasa, masuklah kalian ke dalam pintu Ar-Rayyan. Dan ini tentu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian cara kita untuk meraih kegembiraan berpuasa? Yang pertama, yang bisa kita lakukan untuk meraih kegembiraan berpuasa tentu tidak terlewat dari ikhlasnya niat atau niat yang ikhlas. Karena apapun harus diawali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal akan ditakar, akan dinilai, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar niatnya. Karena ibadah puasa bukanlah hanya tradisi, ibadah puasa juga bukanlah hanya rutinitas, tetapi ia adalah merupakan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan jamin dengan surga dan diberikan predikat sebagai orang yang bertakwa. Kedua, cara untuk menggapai kegembiraan dari puasa yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh bisa berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan tilawatil Quran, bisa dengan bersedekah yang dijanjikan bahwa saum atau sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah terbaik. Karena ayyul a'malu afdal, amal apa yang paling utama? Shadaqatun fi Ramadan. Salah satunya adalah sedekah di bulan Ramadan. Begitu juga dengan kegembiraan berpuasa yang ketiga juga bisa kita dapatkan dengan memperbaiki akhlakul karimah kita. Sehingga tanpa akhlakul karimah maka puasa pun akan sia-sia, karena Allah pun tidak akan peduli dengan puasa yang kita lakukan ketika saat berpuasa kita masih mengucapkan perkataan kotor dan juga perbuatan dosa tidak kita hindari. Masyarakat muslimin sedang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.